Wow, terang banget. Tapi ini terang banget sih, walaupun berkurang. Nah ini dia paling redup ya, ada 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maliman Sukri dalam channel Maliverse. Pada kali ini aku datang sebuah barang, sebuah paket baru yang baru saja tiba tadi pagi. Jadi hari ini kita akan coba untuk mengunboxing dan juga mereview tipis-tipis sebuah barang yang baru saja sampai. Nah, barangnya sudah di depanku saat ini dan inilah penampakannya ya. Mungkin bentuknya agak aneh dan lumayan besar ya, bahkan sangat besar nih. Kalian mungkin nggak tahu ini benda apa, tapi aku akan menunjukkan pada kalian ini benda apa dan kenapa ada bentuknya aneh seperti ini. Jadi paket ini sebenarnya terdiri dari 3 buah kotak ya, 3 buah benda seperti itu. Tapi tiga-tiganya ini memiliki satu kesatuan, jadi 3 in 1 seperti itu. Oke, kita coba aja langsung buka ya. Karena kita tidak perlu memakai pisau, kita bisa langsung saja buka seperti ini. Rasakan tuh ASMR-nya ya. Ya, barang pertama sebenarnya sudah keluar, tapi kayak dia punya di sini dia ada dilem di bawah lagi ya. Pengemasannya sangat tidak baik ya, tidak bagus. Lihat, udah piot-piot nih. Sudah piot-piot ya, kalau kalian perhatikan udah piot-piot kan. Nah, di situ. Hancur guys, kotaknya hancur ya. Ngapain pakai laban seperti ini? Jadi dari proses unboxing dari ininya sangat buruk dan tidak dikasih bubble wrap sama sekali. Dan hasilnya adalah 3 kotaknya hancur ya. Yang pertama ini sudah gopong seperti ini. Ininya sudah hancur ya, kalau kalian perhatikan. Ini juga sudah hancur ya. Pokoknya hancur-hancur semua lah. Kemudian yang ini juga karena dia pakai pakai lakban ya, ini sudah hancur koyak ya juga ya. Jadi ini sangat-sangat buruk penilaianku untuk mungkin pengemasannya ya 5 atau 4 begitu dari 10. Apalagi yang ini guys, lihat ini hancur sekali ya kotaknya, lihat. Oke, jadi kalau kalian sudah lihat boxnya ini box apa? Jadi ini ada logo di sini Inbex tulisannya. Jadi ini ada produk-produk dari Inbex yang sebenarnya satu paket 3 in 1 ya. Jadi ini adalah sebuah lampu studio ya. Nah, lampu studio ya. Jadi kalau untuk bikin konten. Jadi ceritanya aku mau bikin konten, jadi aku beli lampu ini satu paket. Apa saja kotak 3 ini? Yang pertama adalah adalah si lampunya itu tersebut ya. Jadi ini namanya apa? Di sini ada tulisannya. Bisa kalian baca nggak itu? Inbex IL100S ya, lampu studio atau lampu fotografi ya. Jadi ini wattnya itu sebesar 100 watt ya, cukup besar ya, dan ini pastinya sangat terang. Lebih terang mungkin daripada lampu sekarang ini ya. Aku sebenarnya di sini pakai 3 lampu. Yang pertama lampu rumah di atas, kemudian ada lampu yang lumayan murah juga 100.000, di bawah 100.000. Ada lampu di belakang juga di bawah 100.000 yang untuk sebagai nah, untuk ya estetik-estetikan lah. Kemudian di sini juga ya, aku jelaskan ini sebenarnya 3 ini apa. Yang pertama ini si lampunya itu Inbex IL100S ya. Lalu kotak yang kedua ini yang piot-piot tadi ini adalah reflektor ya, hood reflektor C70. Ini reflektor hoodnya itu nanti dipasangkan ke kotak yang ke lampunya ini. Lalu yang ketiga di sini ada tripod, like tripodnya lah ya. Nah, di sini tulisannya mungkin ada. Ya, tripod ini lumayan tinggi, ketinggiannya itu kalau bisa kalian baca 2,1 meter. Nanti kita akan coba aja. Oke, jadi yang pertama sekali kayaknya aku akan unboxing dulu yang tripodnya ini. Ya, normal aja lah. Kalau kalian tahu leg stand seperti ini. Dari Inbex juga tapi ketiganya ya. Aku akan taruh dulu ini ke sebelah sana juga. Oke.
Jadi dia cuma dibungkus oleh plastik seperti ini, ya simple aja, nggak banyak pretelannya, tinggal dibuka plastiknya dan tara, kita dapat. Ini di atasnya ini ya, kalau kalian bisa lihat. Dia punya ini apa namanya? Bisa dibuka ini. Dan dia di sini punya itunya ya, apanya? Ya untuk colokannya ke masukkan ke dalam kamera atau kemanapun, ke light-nya nanti, ke lampunya itu bisa ya. Kita buka aja kali ya, membukanya ini. Oke, kita taruh sini dulu. Kemudian ya kita pasang aja standnya mungkin ya langsung. Cara masangnya cukup mudah sepertinya, tinggal kita tarik, dorong seperti ini. Untuk kualitasnya ya normal lah, biasa. Total harga yang ku beli untuk 3 benda ini paketannya itu 529.000. Jadi kalau kalian tahu itu Godox itu IL 600, yang 600 itu 60 kalau nggak salah, wattnya itu harganya 1 jutaan, tapi ini di bawah 1 juta. Jadi kata orang ini termasuk salah satu light yang paling murah di ukuran kelasnya. Apalagi lihat, apalagi sudah dapat 3 paket gini. Memang ini kita belum punya softboxnya. Kalau ada softboxnya mungkin harganya bisa hampir lah 1.800.000-an atau yang ada 1 juta. Karena harga satu softboxnya itu aja mungkin harganya sekitar 200 sampai 300 ribuan begitu. Untuk harga lampu sendiri ini sebenarnya di harga 300-an ya. Tapi karena kita beli sepaket ya totalnya jadi 529.000 sama ongkir total jadi 540.000 rupiah. Oke, ini yang pertama kita sudah punya standnya di sini. Aku nggak akan buat dia setinggi 2,1 meter karena nggak masuk frame nanti sini. Sekarang kita akan unboxing si lampunya. Oke, jadi ini lampunya guys. Kita buka aja. Sini bisa langsung dibuka di sini. Ya. Oke, yang pertama di sini kita dapat ya. Nah, di sini kita sudah dapat kabel ya. Kita sudah dapat ini. Kita sudah dapat kabel dan juga remote ya. Remote. Di sini ada remote, ada kabel. Jadi ini bisa memakai remote. Kita buka aja langsung kabel dan remote-nya. Oke. Ini plastik seperti ini. Sama ini ada remote, ya kita pakai plastik aja lah. Ya, remote-nya lumayan bagus. Kemudian kita di sini dapat kabelnya, katanya kabelnya 3 meter ya. Apa iya? Coba kita pelan-pelannya kita buka. Ya, kabelnya 3 meter katanya. Kalau kita panjangnya ya sepertinya iya 3 meter ya, panjang ya. Kabelnya nih udah kabel biasa, colokannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ya kita dapat baterai untuk remote-nya di sini ya. Nah, kita dapat baterai di sini. Kita pakai untuk si remote-nya pastinya ya. Oke, mungkin langsung saja kita buka si remote-nya ini. Ya plastik dibuang aja lah, kita nggak butuh plastik tuh. Kita buka. Waduh, tapi ini remote sangat-sangat light sih, maksudnya sangat. Ini remote-nya sangat-sangat ringan banget sih, kayak nggak megang apa-apa aku rasanya guys. Oke, ya gitu pun kita buka aja langsung. Nah itu ya, kan pas dia kan. Oke, kita buka. Sini lebih kelihatan ya. Kita pasang dulu si ininya. Remote-nya. Oke. Oke ya, sudah terpasang dengan baik. Oke, kita taruh sini. Dan di plastik itu tadi kita dapat lagi ya sebuah
buku petunjuk ya, tapi ini bukunya kayaknya cuman segini doang. Cuman segini doang ya. Ya, begitulah ada di sini ada tulisan-tulisannya begitu. Jadi kalau kalian di sini ya, nah bisa kelihatan itu kan apa saja tulisannya. Ya, baca sendiri aja lah, nggak usah aku bacakan ya. Terlalu lama nanti. Intinya ini 100 watt. Sangat. Aku nggak tahu apakah listrikku bisa menghandle-nya atau tidak, tapi nanti kita coba. Oke, sekarang kita taruh aja di sini. Singkirkan dulu. Nah, ini kita masuk ke objek utamanya ya. Aku gini kan, nah biar kelihatan ya. Nah, sini kan dia dapat bubble wrap kalau ini ya. Masa enggak sih? Ya, ini dia. Aku singkirkan dulu boxnya ini ya, boxnya. Singkirkan dulu. Nah, jadi kita sudah dapat objeknya di sini. Nah, ini dia barangnya. Besar banget ternyata ya. Gede banget nih, gede. Oke. Kembalikan lagi seperti ini. Oke. Nah, ya teman-teman, jadi kita sudah dapat ini barangnya. Ini besar banget rupanya, gede banget ini. Ini ya, kalau sama kepalaku ya sebesar ini ya. Kepalaku memang bukan tipe kepala yang besar, tapi ini gede lah, besar ya, besar banget. Nah, di depan ini bisa dilihat ini adalah LED LED-nya ya, tempat nanti keluarin cahaya. Di sampingnya ini sebenarnya tempat pembuangan kipasnya, tapi ini kayak nggak bolong di sini ya. Ada kayak rongga-rongga, tapi sepertinya tidak bolong, tidak tembus ke dalam. Apa cuman gimmick doang ya? Ya nggak tahu. Tapi ini plastik yang memang dari kualitasnya bukan yang bagus sih kayaknya, yang ringkih, yang lumayan ringkih. Ini kalau jatuh bisa pecah sih kayaknya. Ya di harganya 300 ribuan sih wajar ya kalau dia punya kualitas seperti itu. Kita nggak usah berharap lebih lah, yang penting dia bisa menghasilkan cahaya yang terang, yang bagus, dan dia sudah juga bisa dipakai remote seperti itu. Tapi ternyata kalau aku lihat review-nya di YouTube itu, aku kira ininya langsung. Ternyata dia ada kaca lagi di atasnya. Jadi ini LED-nya di dalam itu nggak langsung kena oleh tangan kita seperti itu. Ya, oke. Mungkin ini lightingku agak sebelah sini ya. Oke teman-teman. Kemudian di belakang ada ini ya. Yang pertama sini tempat nyolokin tadi kabelnya ini. Ya, kabelnya ini colokin ke sini. Ya, kita colok aja. Seperti ini. Oke, baru ada tombol on off di sini, on off. Ya nggak on, ya harus ke listrik ini nggak bisa pakai baterai. Kemudian ada sini. Ini kayaknya intensitas, untuk mengatur intensitasnya, bukan volume ya, karena ini bukan speaker, ini untuk mengatur intensitas daripada kecerahan lampunya. Nah, ini pegangannya di atas ini ya, untuk megang seperti ini aja. Ya begitu aja sepertinya guys, tombolnya nggak ada yang lain ya. Kalau di remote-nya ada seperti ini. Kayaknya kalau kita pijat yang tengah ini ada mode-modenya sepertinya. Ada mode yang ku tahu, ada modenya. Nanti kita coba modenya apa saja. Lalu di bawahnya ini ada tempat. Oh, di mana masang tripodnya nih ya? Di bawah ini ada kayak gininya. Kita nggak tahu tripodnya dipasang di mana. Ini bisa diputar ini. Wah, itu kayaknya nggak mulus banget sih putar. Agak bingung gua di mana dipasangnya nih. Oke. Inilah lampunya ya. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya kita akan box yang ketiga. Ini videonya udah panjang banget, jadi kita akan cepat aja. Box ketiga nih si reflektornya. Nah, dan ini juga gede banget. Karena tadi itunya kan gede. Memang dia untuk yang profesional, gede. Karena lihat boxnya dia agak susah dikeluarin nih. Nah ini, jadi kita singkirkan dulu boxnya ke sana. Ya, gede, ini sebesar kepala aku nih. Nah itu udah muat kan di kepala gue, muat guys.
Jadi ini gede ya, seperti ini gedenya. Jadi kasih busa di sini lumayan. Kemudian ya tinggal kita buka aja reflektor. Kita akan coba nanti pakai reflektor dan tidak pakai reflektor. Sekarang kita ke pengujian lampunya ya di sini. Oke, aku akan majukan dulu lightingku di sini guys, biar lebih kena cahayanya. Kita akan pasang. Oh, dia kliki ya, biar mungkin lebih kuat. Lalu dimasukin ke sini gitu ya. Oke. Dipasang kayak gini ya. Oke. Yap. Sepertinya kita ke arah sana. Ke arah sini aja. Kita kunci dulu bawahnya. Gak bisa kunci guys. Oke, sudah. Sekarang ini remote. Kita on-kan dulu ya, seperti ini. Ya gimana mau di-on kan? Kita colok dulu ini ke listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia kuat atau tidak? Oke, kalian bisa lihat di sana. Mungkin aku akan geser sedikit seperti ini. Ya, biar kelihatan ya di sana. Kita akan on kan? Wow. Oh, di sini memang bolong sih. Ini udah kelihatan. Dan ada suara anginnya. Oke, ini kalau kalian lihat ini lampunya seperti ini, terang banget sini ya. Oke, sekarang jadi aku atur dulu di situ ISO-nya biar sesuai dengan kondisi ruangan ini. Jadi ISO-nya sekitar 1600. Jadi kita bisa ngeliat nanti kualitas terangnya seperti apa. Nah, di belakang sini kalau kita nyalakan ya seperti ini. Wow, terang banget. Bisa lihat ini ada ya, di sini bisa kalian lihat di sini ada nomornya di situ ya. Bisa di jumlah. Itu dia. Ini 100 kita kurangi. Dia berkurang. Tapi ini terang banget sih, walaupun berkurang. Nah ini dia paling redup ya, ada 11 ya, 10. Tapi kalau kita di 30, nah suaranya lumayan kuat ya. Kalau kalian dengar itu suaranya. Oke. Jadi ini intensitasnya 50 seterang ini ya. Bagaimana kalau aku berada di sini ya? Bisa lihat. Wow, ini terang banget. Kalian akan lihat itu cahayanya seperti itu. Ini ISO-nya non otomatis. Sekarang kalau aku ganti ISO di kameraku, sekarang di otomatis, pasti dia akan berubah lagi ya. Oke, ini otomatis ISO-nya. Nah, seperti ini. Ini tanpa reflektor. Nah, kita pakai remote ini off, ini berfungsi. Kita tekan on, dia berfungsi. Kemudian ada yang di tengah itu, aku coba. Oh, ini mengganti modinya. Lihat ini dia aduh, mataku sakit, guys. Mungkin di sini dia berkedip-kedip di sini ya. Ini hazard apanya nih, nggak tahu lah. Mode club clip. Kemudian ini mode club clip tapi lebih lambat. Ini club clip tapi tek seperti itu. Ini club clip tapi kuning. Ya, lebih coba lagi. Ini bisa buat efek-efek dramatis, petir atau apa ya. Ini kembali lagi.
seperti itu. Ya, ini dia. Ini kemudian ada CT tulisannya. CT ini apa? Oh. Nah, kalau yang di sini ke kiri ke kanan itu menambah intensitasnya. Ini terang. Oke, ini tanpa reflektor. Sekarang kita pakai reflektor ya. Wah, ini reflektor. Apakah cahayanya berbeda? We trying. Gimana cara masangnya? Kita masukkan aja kali. Masang reflektornya susah guys. Ya, ada di sini petunjuknya di sini untuk masang reflektor ya. Susah banget masang reflektornya cuy. Oke, baru dia terpasang. Bodoh banget gue. On off, nggak bisa, harus ini dulu dia on kan, baru yang di. Iya, ini kalau pakai reflektor dia lebih terfokus aja sih sebenarnya. Kalau ke sana, coba ke sana, lebih terfokus. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, jadi lebih terfokus begitu. Maaf ya, aduh berantakan ya, nampak sekali ya. Oke, mungkin lampunya akan aku bawa ke sini. Nah, ya lebih ke fokus aja begitu ya. Begitu kira-kira. Ya, kalau kita kasih diffuser lagi misalnya, diffuser. Jadi depannya seperti ini. Ini mungkin cahayanya. Sakit banget guys ini. Nah, ini mungkin lebih, ya ini lebih bagus sih. Kasih diffuser ya. Diffusernya macam mana? Diffusernya seperti ini guys. Ini asal-asalan gue aja sih buat diffusernya seperti ini. Ya, begitulah kira-kira untuk review si lighting yang luar biasa gila ini. Terang banget ya. Remote. Tuh dia. Tapi memang kelemahannya, kelemahannya yang pertama, besar ukurannya, harus pakai listrik. Kemudian aku kurang si softboxnya aja, sur reflektornya. Tapi tadi aku pakai plastik atau kain sih bisa, biar cahaya tidak terlalu kuat. Tapi dia punya kekurangan satu lagi itu suara kipas di dalamnya itu ya. Karena wattnya tinggi 100, dia butuh kipas yang lumayan kuat. Jadi suaranya tuh lumayan keras dan ya kalau kita syuting mungkin agak sedikit mengganggu seperti itu ya. Harus kita matikan noise cancelling juga ya di mikrofon kita. Kelebihannya cahayanya terang, tuh harganya itu 100 watt itu luar biasa bagus. Kemudian dia juga punya bermacam banyak mode dari remote-nya. Dan dia juga punya remote pasti, jadi kita bisa mengontrol dia dari jauh. Memang untuk lampu ini nggak bisa kita taruh dekat dengan kita, harus kita taruh yang lumayan jauh dari kita seperti itu. Jadi kalau kalian kepengen beli si ini, saranku ya langsung aja beli si sama softbox-nya. Tapi mungkin harganya memang lumayan mahal ya, sekitar 800 atau sampai 1 jutaan. Tergantung softbox yang kalian beli seperti apa. Tapi ini sangat worth it ya, sangat murah. Di bawah 1 juta tuh untuk lighting tuh sangat murah untuk studio, untuk lighting konten. Yang semi profesional ya ini udah bisa, atau yang bahkan profesional sih sudah bisa ya, karena dia sudah 100 watt. Jadi kalau kalian pengen ya silakan beli aja tanpa ragu. Kalau kalian memang yang niat banget pengen buat konten yang bagus ya, ini saranku beli aja ya, seperti ini. Tapi memang untuk durability-nya ini tidak begitu kuat, kalau jatuh rawan mungkin rusak, jadi hati-hati aja.